Coba bayangin deh, gimana kalau alam semesta kita ini ternyata punya semacam kode rahasia. Aturan-aturan yang berlaku di skala super kecil di dunia atom dan partikel yang cara kerjanya, wah beda banget dari yang kita alami sehari-hari. Oke, siap. Yuk, kita coba pecahkan kode realitas ini bareng-bareng. Nah, ini dia. Pertanyaan yang kedengerannya kayak fiksi ilmiah kan? Tapi justru inilah inti dari misteri terbesar fisika, dunia kuantum. Dunia yang aneh, yang kadang nggak masuk akal. Pertanyaan-pertanyaan kayak ginilah yang memaksa para ilmuwan buat mencari jawaban yang benar-benar baru. Gini, di dunia kita sehari-hari, dunia klasik, semuanya bisa ditebak. Kalau Anda lempar bola, Anda tahu persis bolanya bakal mendarat di mana. Tapi, di dunia kuantum, aturan mainnya jungkir balik. Partikel kayak elektron itu nggak punya alamat yang pasti. Dia itu ada di dalam semacam awan kemungkinan sampai kita coba lihat. Seolah-olah alam semesta nunggu kita ngintip dulu, baru deh dia nentuin partikelnya ada di mana. Aneh banget kan? Dan ini bukan cuma teori loh, ada buktinya. Waktu para ilmuwan nembakin elektron, yang kita kira tuh partikel kecil kayak peluru, satu persatu lewat celah sempit, hasilnya bukan dua garis lurus, malah yang muncul itu pola interferensi, persis kayak gelombang air. Nah, ini bukti telak. Buku aturan fisika yang selama ini kita pegang, udah nggak belagu lagi. Jelas banget kan kita butuh sebuah hukum fundamental yang baru. Sebuah persamaan yang bisa ngejelasin kelakuan aneh dunia kuantum ini, yang bisa nyatuin sifat partikel sama sifat gelombang. Perburuan buat nemuin aturan emas ini pun dimulai. Dan inilah dia jawabannya dari seorang Erwin Schrödinger. Iya, saya tahu kelihatannya rumit banget, tapi tenang dulu. Anggap aja ini kayak hukum gerak Newton, F sama dengan ma, tapi versi dunia kuantum. Intinya, persamaan ini ngejelasin gimana total energi sebuah partikel, itu yang di sisi kanan, berhubungan sama gimana gelombang probabilitasnya yang di sisi kiri berperilaku. Inilah mesin yang menggerakkan seluruh realitas di level subatomik. Oke, punya persamaannya sih satu hal. Tapi, ngerti apa yang sebenarnya persamaan ini katakan tentang realitas kita, itu hal lain. Jadi, yuk kita bedah. Apa sih arti sebenarnya dari solusi persamaan ini? Solusi dari persamaan Schrödinger ini namanya fungsi gelombang yang simbolnya psi ini. Dan ini kuncinya. Fungsi ini nggak ngasih tahu kita di mana partikel itu berada. Tapi fungsi ini justru ngasih kita peta kemungkinan sebuah awan probabilitas yang nunjukin di mana kita paling mungkin nemuan partikel itu. Jadi kita beralih dari kepastian, pasti di sini. Jadi probabilitas, kemungkinan besar di sekitar sini. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang realitas. Nah, visual ini nunjukin maksudnya dengan pas banget. Dimanapun gelombang ini memuncak, disitulah kemungkinan kita nemuin partikelnya paling tinggi. Sebaliknya, di lembahnya kemungkinannya kecil banget. Jadi sebelum kita ukur, partikel itu secara harfiah nggak ada di satu tempat. Dia ada dalam semua kemungkinan ini sekaligus, yang dijelasin sama bentuk gelombangnya. Tahu di mana sebuah partikel mungkin berada, itu udah keren banget. Tapi, ternyata persamaan Schrödinger punya satu kejutan lagi. Waktu kita coba kasih batasan ke sebuah sistem, misalnya kita kurung sebuah partikel, persamaan ini mengungkapin aturan yang benar-benar mengejutkan soal energi. Nah, ini dia poin pentingnya. Di dunia kita, bola yang menggelinding bisa punya energi berapapun. Tapi persamaan Schrödinger nunjukin kalau di dunia kuantum, energi itu kayak tangga. Partikel cuma bisa ada di tingkat-tingkat energi tertentu yang diizinkan. Dan gak bisa ada di antaranya. Fenomena inilah yang kita sebut kuantisasi energi. Biar gampang ngertinya, kita pakai contoh paling simpel. Sebuah partikel yang kita perangkap di dalam kotak. Kotak yang dindingnya nggak bisa ditembus. Dalam bahasa fisika, ini namanya sumur potensial. Intinya partikelnya kejebak di situ. Nah, kira-kira apa yang bakal diungkap sama persamaan Schrödinger tentang partikel ini? Prosesnya itu kayak mecahin teka-teki. Pertama, kita tentuin dulu aturannya. Dalam kasus ini, partikelnya harus tetap di dalam kotak. Kedua, kita masukin aturan ini ke dalam mesin Schrödinger. Hasilnya, persamaan ini cuma bakal ngasih solusi yang masuk akal secara matematis kalau ngikutin batasan kotak itu. Dan hasilnya luar biasa. Partikel di dalam kotak itu cuma bisa punya tingkat-tingkat energi yang spesifik dan terpisah-pisah. Persis kayak tangga. Anda bisa berdiri di anak tangga pertama, kedua, atau ketiga. Tapi nggak mungkin kan Anda melayang di antara anak tangga? Nah, itulah kuantisasi. Begitulah cara kerja energi di dunia kuantum. Kutipan ini benar-benar ngerangkum perubahan paling mendasar dalam pemahaman kita tentang alam semesta. Kita harus ngelepasin ide soal dunia yang pasti, yang bisa ditebak kayak jam, dan kita harus mulai menerima sebuah realitas yang dasarnya adalah probabilitas dan kemungkinan.
Terus kenapa ini semua penting buat Anda? Karena pemahaman soal tingkat energi dan fungsi gelombang inilah yang bikin kita bisa ngebangun dunia modern. Laser, transistor di komputer Anda, mesin MRI di rumah sakit, semua teknologi ini ada karena kita berhasil memecahkan kode realitas pakai persamaan Schrödinger. Jadi kita tutup dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Persamaan Schrödinger ini nggak cuma ngubah fisika, tapi juga ngubah filosofi. Persamaan ini maksa kita bertanya, kalau fondasi dari semua yang ada di sekitar kita ini diatur oleh kemungkinan, bukan kepastian, apa artinya itu buat pemahaman kita tentang realitas itu sendiri? Coba deh dipikirin.